Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah mengenai tips supaya kue kering matang sempurna. Jadi tidak banyak yang gosong ya. Menggunakan oven tangkring. Nah, yang pertama adalah gunakanlah eh, hanya satu rak saja ya. Jadi yang digunakannya, nah ini 3 rak. Yang tengah aja. Kalau misalnya ada 2 rak, berarti yang bawah ya. Seperti ini, loyangnya disimpan di rak tengah, kemudian berisi kue kering seperti itu. Karena jika semua diisi, memang kita waktunya lebih ini ya, maksudnya lebih hemat. Tetapi jika menggunakan bahan-bahan premium, sayang gitu jika banyak yang gosong. Kadang ya kita semakin ke sini ingin sempurna, tetapi ketelatenan atau kefokusan juga jadi berkurang juga gitu. Nah, jika semua rak benar-benar harus rajin dipantengin, nggak boleh ke warung atau kemana, pokoknya dipantengin. Tapi kalau misalnya di tengah aja, misalnya satu rak, itu aman ya. Misalnya mau mandi dia nggak akan gosong-gosong banget gitu. Paling hanya sedikit coklat yang dekat dengan api ya, biasanya paling belakang. Nah, ini yang kedua, misalnya ada sisa adonan, kita bikin banyak adonannya, bisa kita cetak, dimasukkan ke loyang, kemudian loyangnya bisa disimpan di kulkas, atau adonannya yang di kulkas. Nah, kalau misalnya adonan yang di kulkas, berarti nanti harus ditowing ya, atau didiamkan dalam suhu ruang minimal 1 jam, baru kita cetak. Seperti itu. Nah, atau bisa di suhu ruang aja, tidak apa-apa. Yang penting apa masih tidak terlalu lama, misalnya suhu ruangnya enggak seharian seperti itu. Nah, ini alternatif yang lain, jadi lebih baik gunakan misalnya ada 2 oven ya. Oven tangkringnya ada 2, sebelahan kiri kanan, itu yang digunakannya adalah tetap rak tengah ya, atau misalnya satu di oven tangkring, satu lagi di oven listrik. Yang ketiga, gunakan api sedang ya. Nah, ini api sedang, contohnya jika menggunakan kompor ini, biasanya itu ada di tengah ya, walaupun ada beberapa yang di bawah. Nah, ini kalau yang di tengah contohnya seperti ini. Nah, itu api sedang, atau misalnya di kompor naik, api sedangnya ada yang di bawah gitu ya. Seperti itu. Memang agak lama, tetapi dia matangnya sampai ke dalam ya. Kalau api besar, dia cepat kering, tetapi biasanya tengahnya dia masih basah, kurang matang gitu. Tapi pinggir-pinggirnya udah gosong. Nah, yang keempat juga menghindari kegosongan. Oven dialasi oleh behel kompor ya, seperti ini. Behel kompor bentuknya, atau jika tidak ada, pakai batu bata ya, 2 buah kiri kanan. Dan itu kalau pakai batu bata dilepas dulu tatakan kompornya ya. Kalau pakai behel kompor tidak usah. Yang kelima, jadi jika ada lubang atasnya tinggal digeser, itu bisa ditutup ya. Atau misalnya kita ingin jadi bisa ditutup dan setengah dibuka, setengah ditutup, jadi bisa di tengah-tengah gitu ya. Boleh itu juga. Yang penting jangan dibuka, karena nanti kalau dibuka jadi nggak merata gitu, jadi panasnya keluar. Kemudian jika ingin coklat permukaan atasnya, nah 5 menit terakhir atau si kue kering sudah matang, tinggal kita buka lubang atasnya ya, digeser. Kemudian jika pada oven hob seperti ini,
yang ada bukaan arang, tinggal kita ganjal pakai garpu ya, seperti itu. Nanti permukaannya akan coklat. Namun biasanya untuk kue kering lebih merata ya, jadi jika bawahnya mateng, atasnya juga walaupun putih, itu juga masih maksud saya tetap matang gitu. Apalagi yang digunakan hanya satu rak ya. Nah, ini salah satu contohnya ya. Saya membuat kue sagu keju. Yang rainbow dash atau yang toples biru yang kanan itu adalah saya menggunakannya satu rak. Jadi saya pakai di rak tengah saja. Seperti itu. Hasilnya merata. Dia bawahnya enggak ini bawahnya enggak terlalu kuning banget ya. Nah, seperti ini masih putih-putih, tapi atasnya udah kering, udah matang. Jadi menurut saya itu sangat sempurna ya. Kemudian di toples kiri, di toples Pinkie Pie, saya gunakan dua rak ya, rak bawah dan rak tengah. Nah, hasilnya untung saya bisa ngelihat cepat nih, kalau enggak kepolodosan apa ya, jadi kegosongan gitu ya. Nah, seperti ini. Nggak begitu beda sih ya. Cuma, nah ini matang, yang gosong-gosongnya udah dimakanin, tapi lebih banyak yang gosongnya gitu. Nggak banyak banget sih, untungnya ini ketahuan. Jadi, kalau pakai semua rak itu harus rajin kita mengontrol. Yang pakai dua rak, dia ke atas-atasnya juga ikut gosong gitu. Nah, sedangkan yang pakai satu rak, yang bagian gosong tuh bagian bawahnya saja, atasnya tetap bagus, nggak begitu coklat tapi matang gitu. Nah, ini contoh lainnya adalah putri salju. Yang sebelah kanan yang ada retakannya itu saya pakai satu rak. Jadi di tengah saja. Yang sebelah kiri saya gunakan dua rak, rak bawah dan rak tengah ya. Nah, ini yang sebelah kanan seperti ini, jadi hanya bagian bawahnya aja, atasnya dia nggak coklat ya, tapi matang. Ini kita potek, tuh seperti ini. Sedangkan yang kiri, yang pakai dua rak itu, dia selain adonannya lebih berminyak ya, tapi nggak apa-apa. Harus benar-benar telaten. Kalau telaten oke. Nah, saya kadang nggak fokus. Nah, lebih gosong ya, sampai ke dalam-dalamnya dia ikut gosong. Jadi pahit gitu. Ini kita belah lagi. Ini udah gosong banget. Tuh, coklat gini. Bedanya sama ini tuh. Ini coklat terang. Yang ini coklat banget tuh. Nah, ini contoh adonan yang menggunakan satu rak. Jadi ketika disimpan dia cantik ya. Enggak kelihatan coklatnya. Jadi tetap bagus gitu. Enggak kontras sama warna putih sebagai toppingnya. Jadi putih dari gula tepung. Kalau misalnya hitam, walaupun ditutup gula tepung, itu akan tetap terlihat gitu ya kalau coklat. Karena putri salju ini, jika kita sudah coklat bawahnya, walaupun atasnya kita masih putih, itu sudah boleh diangkat ya. Karena nanti akan ditaburi oleh gula. Nah, gula ini adalah sebagai pengawet alami. Jadi insya Allah nggak akan bulukan karena memang kadar airnya juga rendah gitu ya. Itu saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.